Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib dengan NIM F2018-011-05. Saya dari kelas B2 Farmasi. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kimia Medisinal, yakni tentang penemuan dan pengembangan obat. Definisi dari penemuan obat sendiri adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai target biologis yang berperan penting dalam perkembangan penyakit atau dimulai dari suatu molekul dengan aktivitas biologis yang menarik. Untuk perencanaan obat rasional, perancangan obat rasional merupakan proses inventif menemukan obat baru berdasarkan pengetahuan tentang target biologis. Perancangan obat rasional dapat dibagi menjadi dua kategori menurut Mandal et al. Pada tahun 2009. Yang pertama, pengembangan molekul kecil dengan sifat yang diinginkan oleh target biomolekul yang fungsi seluler dan informasi struktur 3D-nya diketahui. Pendekatan perancangan obat ini telah umum digunakan dan ditetapkan secara luas oleh industri farmasi. Yang kedua, pengembangan molekul kecil dengan sifat yang telah ditetapkan untuk targetnya, yang fungsi selulernya dan informasi strukturnya dapat diketahui atau tidak diketahui. Pengetahuan tentang target yang tidak diketahui atau gen dan protein dapat diperoleh dengan menganalisis data menggunakan alat komputasi canggih dari ekspresi gen sampel yang tidak diobati dan dirawat dengan obat. Dalam artian yang mendasar, desain obat melibatkan desain molekul kecil yang saling melengkapi dalam bentuk geometri dan muatannya untuk target biomolekuler, dan keduanya saling mengikat untuk berinteraksi. Adapun langkah-langkah yang terkait dengan kedua pendekatan tersebut dan evaluasi sifat-sifat lainnya dalam desain obat rasional disajikan pada slide selanjutnya. Yang pertama, ada diagram alur skema A, di mana target pada diagram ini yakni proses biologi, fungsi molekuler, kompartemen seluler, domain protein, jalur metabolisme, dan juga jaringan interaksi. Sedangkan pada diagram B, yakni targetnya tidak diketahui, mulai dari penapisan aktivitas biologi molekuler baru yang terbagi atas analisis, ekspresi gen, dan identifikasi target melalui penambahan molekul secara acak atau blind docking. Oke, kita mulai dari analisis ekspresi gen. Di sini dibagi menjadi 4 tahap, yakni yang pertama perancangan database, yang kedua ada analisis bioinformatik, selanjutnya ada identifikasi target, dan yang terakhir ada validasi. Ya, dari keempat analisis ekspresi gen tersebut dibagi lagi menjadi 2, yakni ada yang target dengan struktur 3D-nya diketahui dan ada target struktur D yang tidak diketahui. Pada target struktur 3D yang tidak diketahui, kita melakukan homologi model dan evaluasi kualitas struktur 3D-nya. Selanjutnya, dilakukan evaluasi afinitas ikatan dengan penambahan molekuler dan menuju ke modifikasi struktur. Sedangkan pada target dengan struktur 3D yang diketahui, kita langsung menuju ke modifikasi struktur. Selanjutnya kita menguji aktivitas biologi. Setelah didapatkan hasil uji aktivitas biologi, kita melakukan evaluasi struktur 3D dan melangkah ke tahap 3. Pada identifikasi target melalui penambahan target molekul secara acak atau blind docking, langsung pada tahap ini kita langsung memodifikasi struktur. Selanjutnya dilakukan uji aktivitas biologik seperti pada analisis ekspresi gen. Setelah uji aktivitas biologi ini didapat hasilnya, barulah kita melakukan evaluasi struktur 3D dan selanjutnya melangkah ke tahap 3. Pada tahap 3, kita melakukan 5 evaluasi. Yang pertama, evaluasi tentang HKSA, yang kedua HKSP, yang ketiga evaluasi tentang potensi, yang keempat penambahan molekul, dan yang kelima analisis multilinear regresi. Pada evaluasi reaktivitas struktur dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada secara elektrofilik, nukleofilik, dan serangan radikal. Peningkatan ketersediaan hayati atau prinsip rule of five
pada evaluasi percobaan in vivo dan profil ekspresi gen. Selanjutnya, penemuan senyawa pemandu. Senyawa pemandu atau lead compound merupakan persyaratan penting pada perancangan obat. Senyawa ini dapat ditemukan secara efektif melalui guide activity. Adapun langkah yang sering dilakukan sesuai dengan poin 6 di atas, berikut beberapa langkah yang umum dilakukan. Yang pertama, ada penapisan farmakologis secara acak. Pada cara ini memakan biaya, tetapi dapat diefektifkan melalui studi empirik lebih dahulu sehingga pencariannya lebih fokus. Namun ini sulit dilakukan pada senyawa-senyawa antibiotik dan antiviral. Yang kedua, ada modifikasi obat lemah. Obat lemah yang dimaksud di sini merupakan senyawa yang merupakan pemandu namun aktivitasnya lemah, sehingga dapat dimodifikasi dengan sintesis agar aktivitasnya lebih baik. Contohnya ada sulfatilamid yang merupakan senyawa yang memiliki antibakteri yang lemah, kemudian dimodifikasi menjadi turunan sulfonamida. Namun efek samping turunannya ternyata lebih besar. Yang ketiga, ada identifikasi farmakofor. Semua obat memiliki aktivitas farmakologi akibat adanya interaksi stereoelektronik dengan suatu reseptor. Makromolekul reseptor mengenai susunan gugus fungsi tertentu dalam ruang trimatra serta kerapatan elektronnya. Pengenalan tersebut merupakan interaksi dari molekul obat terhadap reseptor. Interaksi ini berupa pengikatan non-kovalen. Kumpulan gugus pada molekul obat yang berinteraksi tadi disebut dengan farmakofor. Yang keempat, mengubah struktur. Artinya, mengubah struktur yang juga dapat mengubah sifat fisikokimia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan pengamatan substituen. Pada pengamatan ini dapat digunakan untuk menurunkan kepolaran, mengubah pKa, dan mengubah sifat elektronika suatu molekul. Substitusi deret homolog sering digunakan untuk mengubah kepolaran. Yang kedua, ada pemasukan ikatan rangkap. Pada pemasukan ikatan rangkap pada suatu molekul mengubah stereokimia serta menentukan kelenturan rantai karbonnya. Isomer cis dan trans menunjukkan sifat pengikatan yang sangat berbeda. Contohnya pada penambahan ikatan rangkap pada kortison menjadi pernison, meningkatkan aktivitas rematiknya menjadi 30 kali lipat. Yang ketiga, ada peragaman struktur cincin. Peragaman struktur cincin digunakan hanya semata-mata untuk perbedaan efek secara kuantitatif dan kualitatif, namun bisa mengubah aktivitas obat tersebut. Yang keempat, ada pemangkasan struktur dan penambahan ukuran. Gugus yang bukan farmakofor jika dipangkas atau dihilangkan tidak begitu berpengaruh pada aktivitas obat. Untuk itu, identifikasi farmakofor sangat perlu di sini. Yang kelima, ada perubahan fisikokimia. Perubahan fisikokimia pada suatu deret obat tertentu terjadi sebagai akibat perubahan susunan struktur, sudut pandang kerja obat, dan HKSA. Perubahan lipofilik akan mengubah ketepatan Hamed. Pada perubahan fisikokimia ini ada beberapa poin. Yang pertama, peragaman isoterik, yakni penggantian atom atau gugus isoterik sehingga terjadi perubahan stereokimia dan mengakibatkan perubahan pada proses metabolit. Gugus isoterik merupakan definisi Erlenmeyer yang merupakan gugus yang kulit elektron terluarnya merupakan isoelektronik. Namun karena ukuran dan polaritasnya beragam, istilah itu tidak berlaku. Poin kedua, ada peragaman konformasi, di mana merupakan perubahan stereokimia dengan tujuan menentukan konformer yang cocok dengan reseptor. Berikutnya ada isopofilik, menggunakan homolog alkana untuk melakukan keragaman lipofilitas.